Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Pegu Seda. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teman-teman, saya ingin bertanya sedikit nih. Kalau kalian memang benar-benar warga Kalimantan Selatan, tentu kalian tahu mengapa sih stadion yang ada di Banjarmasin bernama 17 Mei. Lalu ada Tugu 17 Mei yang ada di Kabupaten Banjar. Berarti tanggal 17 Mei merupakan hari yang spesial. Hari apa itu teman-teman? Nah, kalian yang belum tahu, kita akan menyaksikan bersama-sama apa atau isi sejarah tentang 17 Mei. Nah teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, jika kalian ingin mendapatkan informasi Kalimantan Selatan seperti video ini, jangan lupa klik tombol subscribe pada channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih hari spesial tentang 17 Mei? Tanggal 17 Mei merupakan hari spesial bagi Kalimantan dan khususnya bagi Kalimantan Selatan. Nah, ini dia penjelasan tentang 17 Mei. Nah, jadi teman-teman, tanggal 17 Mei merupakan proklamasi. Jadi tepatnya pada tanggal 17 Mei 1949 sebagai reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Selain itu, Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian dan yang diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947 tentu saja menjadi tamparan hebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Nah, untuk itu para pejuang menunjukkan eksistensinya dengan berbagai cara dan semangat yang membara. Tetapi dalam kurun waktu sekitar 1947, perlawanan para pejuang belum juga membuahkan hasil. Kemudian pada akhir 1948, para gerilyawan di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan berhasil mendesak kedudukan Kenil ataupun juga KL dan Polisi Nika. Sehingga pihak Belanda hanya berkuasa di kota-kota besar saja. Sebelum proklamasi 17 Mei 1949 dibentuk panitia persiapan proklamasi dengan ketuanya adalah Haji Abrani Sulaiman, wakil ketua Gusti Aman dan sekretaris Hasnan Basuki. Dalam pelaksanaannya tempat sering berpindah-pindah untuk menghindari patroli Belanda. Pada tanggal 15 Mei 1949 dilakukan perumusan teks proklamasi di Telaga Langsa. Perumusan yang dipimpin oleh Haji Abrani Sulaiman sebagai ketua ini selesai pada 16 Mei 1949 pada pukul 3. Hasil rumusan tersebut kemudian diketik oleh Romansi sebanyak 10 lembar dengan pita warna merah dan huruf kapital. Naskah teks proklamasi selanjutnya dibawa oleh Haji Ramli dan Kardi untuk diantar ke Hasan Basri di hadapan para pejuang yang telah berkumpul. Setelah itu dilakukan persiapan kegiatan proklamasi di Mandapai pada 17 Mei 1949. Naskah yang diketik oleh Romansi tersebut dibaca oleh Hasan Basri dan dilangsungkan penaikan bendera merah putih. Setelah proklamasi dilakukan, seorang kurir disuruh untuk menempel teks proklamasi tersebut di pasar kandangan. Kemudian proklamasi tersebut berhasil ditempel pada tanggal 20 Mei 1949 dan membuat gempar masyarakat kandangan. Nah teman-teman, hingga saat ini momentum tersebut menjadi tinta emas bagi Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan umumnya. Nah teman-teman, itu tadi tentang mengapa 17 Mei merupakan hari spesial bagi Kalimantan Selatan khususnya dan Kalimantan umumnya. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semua. Mohon maaf jika terdapat kehilapan atau kesalahan dalam berkata-kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.